Selamat sore para pecinta tanaman porang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Marguna Wirawan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu proses pembentukan umbi pada tanaman porang. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tonton sampai habis video ini. Dan yang terpenting lagi adalah klik tombol subscribe di bawah ini, support terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang dimanapun berada. Oke, kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas yaitu proses pembentukan umbi pada porang ya. Proses pembentukan umbi pada porang. Nah, ini banyak ya dari teman-teman para petani porang masih belum tahu ya, belum diketahui bagaimana sih proses pertumbuhan umbi pada tanaman porang. Nah, jadi ini ada umbi porang ya, umbi porang, dan ini masih baru keluar tunas karena ini bekas dari bunga porang yang tumbuh ya. Dan saya potong, jadi ini baru memunculkan tunas. Nah, apabila umbi porang ini ya, umbi porang ini sudah muncul tunas, dan banyak yang berpikir kalau umbi ini akan membesar ya teman-teman ya, umbi ini akan membesar. Padahal umbi ini dalam proses pertumbuhan umbi pada porang, pembentukan umbi pada porang, ini sebenarnya tidak bisa membesar ya. Umbi ini tidak akan bisa membesar. Ini adalah umbi lama ya. Bahwa teman-teman yang berpikir kalau umbi ini akan membesar, dan banyak juga yang belum tahu kalau pas dorman di musim kemarau, kalau tidak dibongkar di lahan, ini perlu disiram atau tidak. Sebenarnya ini tidak perlu disiram ya, karena nantinya umbi ini akan tumbuh tunas, kemudian dia tuh akan gembos ya teman-teman ya, akan gembos. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan ada 5 tanaman porang yang siklus tumbuhnya itu berbeda ya, berbeda. Jadi pada polybag yang pertama ini masih dalam kuncup ya, kuncup tunas. Nah, apabila ini kita bongkar, umbi yang pertama itu masih tetap ya teman-teman ya, cuma dia tuh sudah mulai lembek ya, sudah mulai lembek. Nah, kemudian pada polybag yang kedua ya, ini daun sudah mulai muncul ya, sudah mulai muncul. Jadi ini umbi yang pertama ya, umbi yang pertama dia tuh sudah mulai lembek dan agak mengkerut ya, agak mengkerut pada tanaman porang yang sudah mengeluarkan daun ya. Nah, jadi untuk polybag yang ketiga ini daun sudah hampir mekar ya, sudah hampir mekar. Jadi ini sudah tinggi. Nah, pada proses di sini umbi lama ini itu sudah mengkerut ya, sudah mengkerut dan lembek. Kemudian pada tanaman porang pada polybag yang nomor 4 ya, daun ini sudah mekar ya, sudah mekar. Jadi di sini umbi itu sudah mengkerutnya sudah keras ya teman-teman ya, dan sudah mulai mengecil. Mengkerutnya mengkeras, sudah mulai mengecil, dan ini sudah lembek umbi lama ya, sudah lembek umbi lama. Kemudian pada tanaman porang polybag yang kelima ya, yang kelima, dan ini sudah mulai proses bermunculan katak ya, ini sudah nampak hitam cuma masih kecil ya. Nah, pada saat di sini umbi lama itu sudah mulai mengecil ya, sudah mulai mengecil. Umbi lama itu sudah mulai mengecil dan akan habis ketika katak ini sudah dewasa ya, sudah menampakkan katak yang sempurna. Umbi lama itu akan habis ya teman-teman ya, umbi lama itu akan habis, dan pembentukan umbi baru pada tanaman porang ya, dan pembentukan umbi baru pada tanaman porang. Jadi umbi yang lama itu dia tuh akan gembos, karena tanaman porang yang tumbuh seperti ini dia itu akan menyerap nutrisi dari
umbi yang lama ya, menyerap nutrisi dari umbi yang lama untuk memenuhi kebutuhan batang, kebutuhan daun, dan kebutuhan katak ya teman-teman ya. Itu perlu diketahui. Dan umbi lama ini tidak bisa membesar ya, tidak bisa membesar, dan dia itu akan gembos ya, gembos habis diserap nutrisinya oleh porang yang tumbuh baru ya. Mungkin banyak juga yang teman-teman yang masih berpikir porang itu bisa tumbuhnya dia tuh bersusun ya, bersusun ataupun bertingkat ya. Nah, itu porang yang tumbuh umbi bersusun ataupun bertingkat itu adalah sebenarnya awal tanam porang itu masih dalam keadaan umbi lama ya. Kemudian tumbuh tunas. Setelah tumbuh tunas ya, seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini ataupun seperti ini, dia itu dipotong ya, dipotong ataupun batang mengalami gangguan ya, batang mengalami gangguan. Jadi umbi baru itu bisa membesar hanya melalui proses batang yang tersisa ya. Jadi umbinya akan lebih kecil di atas umbi lama. Jadi umbi lama itu tidak habis diserap ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah prosesnya jika umbi itu bersusun ya ataupun bertingkat. Agar teman-teman di sini paham, jadi umbi lama itu sebenarnya dia tuh akan membesar atau gimana. Jadi di sini saya bongkar tuntas ya proses pembentukan umbi pada tanaman porang. Nah, ketika porang itu sudah memunculkan katak ya, katak sudah muncul, sudah kelihatan, sudah sempurna, dan proses penuaan katak di atas itu, di bawah juga sama ya, proses pembentukan umbi baru itu akan terus membesar ya sampai dia tuh dorman. Makanya kalau kita panen katak masih muda, minimal umur 4 bulan tanam kita sudah panen, jadi umbi itu tidak akan besar ya teman-teman ya, tidak akan besar karena umbi baru itu masih perlu proses untuk membesar sampai ke proses dorman ya, sampai ke fase dorman. Jadi itu perlu juga diketahui untuk teman-teman agar nantinya tidak salah ya dalam budidaya tanaman porang. Panen harus pada fase dorman ya teman-teman ya, agar umbi itu maksimal dan memiliki kadar glukomanan yang tinggi ya. Nah, jadi itulah pembahasan kali ini mengupas tentang cara pembentukan umbi pada tanaman porang ya, cara pembentukan umbi pada tanaman porang. Karena umbi itu akan terbentuk di saat tunas mulai muncul dan akar keluar di atas umbi yang lama ya teman-teman ya. Di atas umbi yang lama di sini dia keluar akar. Jadi di akar di sanalah akan terbentuknya umbi baru ya, umbi baru, kemudian terus sampai memakan umbi yang lama ya, penyerapan nutrisi pada umbi yang lama ya. Nah, jadi seperti itulah prosesnya. Itu dari umbi maupun dari katak itu sama ya teman-teman ya, sama. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman para pecinta tanaman porang dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.